Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Aslan Senki Part 4, yang ceritanya bikin kalian bisa lari cepat karena dikejar monyet yang sedang melompat. Selamat menonton, yang suka tidur di sembarang tempat. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Setelah kerajaan Pars mengalami kekalahan dari kerajaan Lusitania, dan mereka juga menguasai Ekbatana yang merupakan ibu kota dari kerajaan Pars. Kini, Karlan sang pengkhianat mencoba mencari keberadaan Pangeran Aslan. Karlan mencoba memancing Aslan agar Aslan bisa keluar dari tempat persembunyiannya dengan cara membakar rumah penduduk desa. Di sisi lain, Giv bertemu dengan seorang wanita yang bernama Farangis, yang merupakan pendeta kuil dari Mitra, yang berada di daerah Khuzestan. Farangis kini memiliki tujuan untuk menemui Pangeran Aslan. Ternyata, alasan Farangis ingin membantu Aslan adalah karena kuil Mitra dibangun dengan sumbangan atas nama Pangeran Aslan. Karena itu, seorang ahli bela diri dari kuil Mitra harus membantu Pangeran Aslan sebagai ucapan terima kasih. Karena Farangis yang sangat kuat, ia dipilih untuk membantu Pangeran Aslan. Kemudian, Giv ikut dengan Farangis untuk mencari Pangeran Aslan. Karena Giv merasa tidak senang dengan perlakuan para tentara Lusitania, dan mereka berdua memulai perjalanan mereka untuk mencari Pangeran Aslan. Saat di perjalanan, Farangis membunyikan peluit yang tidak ada suaranya. Ternyata, itu adalah alat yang dapat digunakan anggota kuil Mitra untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Dan Farangis akhirnya mengetahui kalau Giv benar-benar membenci para tentara Lusitania. Dan Farangis pun mulai mempercayai Giv. Kemudian, Farangis meminta Giv untuk bersumpah setia kepada Pangeran Aslan. Tetapi, Giv tidak mau melakukannya. Kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara rombongan kuda. Ternyata, mereka adalah pasukan dari Karlan si pengkhianat. Kemudian, Giv dan Farangis mencoba mengikuti mereka, karena mungkin saja mereka tahu keberadaan Pangeran Aslan. Di sisi lain, Karlan menangkap seorang pria yang pernah bertemu dengan Aslan. Pria tersebut ingin mencuri barang dari Pangeran Aslan, namun dihajar oleh anak buah Aslan. Kemudian dia mengatakan kalau hanya ada 4 orang di kubu Pangeran Aslan. Dan pria itu mengatakan kalau Pangeran Aslan dan teman-temannya menuju ke arah selatan. Setelah mendapatkan informasi, Karlan membunuh pria itu. Karena Karlan menduga kalau pria itu merupakan orang dari suruhan Narsus. Kemudian ada tentara yang mengatakan kalau ada pedagang yang melihat Aslan dan teman-temannya pergi ke arah utara. Kemudian Karlan menduga kalau Aslan akan pergi ke Dailam, yang merupakan tempat tinggal Narsus dulu. Setelah itu, Aslan akan pergi ke benteng Peswar, yang di sana terdapat Kiswat yang sangat dekat dengan Aslan. Dan pasukan Karlan pun bersiap untuk mencari Pangeran Aslan. Ternyata, pergerakan pasukan Karlan telah terbaca oleh Narsus. Dan saat Narsus sedang mengintai, ada seseorang wanita yang menyerangnya. Ternyata wanita itu berpikir kalau Narsus itu merupakan tentara Lusitania. Kemudian Narsus mengatakan kalau dia adalah anak buah Pangeran Aslan. Kemudian wanita itu yang ternyata Farangis meminta maaf ke Narsus. Dan Farangis mengatakan kalau dia datang untuk membantu Pangeran Aslan. Narsus pun kemudian mengajak Farangis untuk bekerja sama. Narsus tidak curiga dengan Farangis, karena jika Farangis adalah pasukan Karlan ataupun tentara Lusitania, dia pasti akan melapor kalau dia melihat Narsus. Kemudian Narsus mengatakan kalau sekarang mereka ingin menangkap Karlan. Narsus juga menyadari kalau ada seorang yang bersembunyi di dekat Farangis. Dan ditambah dengan Giv, ada 5 orang yang ada di sisi Pangeran Aslan saat ini. Di sisi lain, Aslan dan Elam juga mengintai pasukan Karlan. Aslan merasa sangat gugup. Kemudian Elam memberikan panahnya agar Aslan bisa lebih melindungi diri. Setelah itu, Aslan yang berdiri di atas tebing menampakkan dirinya di hadapan seluruh pasukan Karlan. Dan pasukan Karlan pun langsung mengejar Aslan. Kemudian Aslan memanah tiap orang yang mendekatinya.
Elam juga membantu menyerang pasukan Karlan. Kemudian Narsus diam-diam menyerang dari belakang. Begitu juga Faranggis diam-diam memanah musuh dari balik hutan. Musuh pun kini kebingungan dengan apa yang sedang terjadi pada mereka. Kemudian Gif ikut membantu. Gif ikut membantu Narsus menyerang musuh dari belakang. Musuh pun kini semakin khawatir kalau anak buah Arslan itu berjumlah ratusan orang. Kemudian Elam meneriakkan kalau Darion telah datang. Para pasukan Karlan pun ketakutan mendengar nama Darion, karena Darion merupakan orang terkuat di kerajaan Pars. Dan rencana Narsus pun berhasil untuk mengalahkan ribuan pasukan Karlan, walaupun mereka hanya berenam. Dan karena tidak terima dengan kalahan, Karlan datang sendirian dan menyerang langsung Arslan. Karlan datang sendirian dan menyerang langsung Pangeran Arslan. Arslan bertanya mengapa Karlan mengkhianati kerajaan Pars. Padahal dulu Karlan adalah orang yang sangat setia dengan kerajaan Pars. Karlan tidak mau menjawabnya, dan kemudian Karlan pun menyerang Arslan. Kemudian Darion pun datang dan membantu Pangeran Arslan. Darion dan Karlan pun bertarung satu lawan satu. Kemudian ada tentara lain yang menyerang Arslan, dan Faranggis pun datang untuk membantu Arslan. Pertarungan antara Darion dan Karlan pun akhirnya dimenangkan oleh Darion. Dan Karlan pun terjatuh ke jurang saat bertarung. Karena itu, tanpa sengaja, leher Karlan pun terkena oleh tombak. Kemudian Karlan pun sekarat. Darion bertanya di mana Raja Andragoras berada. Karlan mengatakan kalau raja masih hidup, tetapi ia telah kehilangan tahtanya. Karlan juga mengatakan kalau raja yang sebenarnya akan mengambil alih tahta. Setelah mengatakan itu, Karlan pun tewas. Setelah itu, Faranggis pun memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan kalau dia adalah pendeta dari kuil Mitra yang berada di daerah Khuzestan. Dia datang atas perintah kuil untuk membantu Arslan. Kemudian, Gif memperkenalkan dirinya, yang merupakan seorang musisi jalanan dan meninggalkan Ecbatana untuk membantu Arslan. Gif juga mengatakan saat dia berada di Ecbatana atau Tehaminai masih baik-baik saja. Arslan pun senang mendengar kabar itu. Setelah itu, Arslan meminta Faranggis untuk mendoakan mayat pasukan Karlan yang telah meninggal. Darion masih ragu dengan Gif, namun Narsus mengatakan kalau Gif itu merupakan prajurit yang kuat, dan bantuannya pun sangat diperlukan. Dan akhirnya, 6 orang yang akan mengubah dunia di masa depan pun berkumpul. Di sisi lain, pria bertopeng perak bertemu dengan seorang peramal, dan akhirnya diketahui kalau pria bertopeng perak itu bernama Hermes. Kemudian, peramal itu mengatakan kalau Karlan telah tewas saat melawan kelompok Arslan. Hermes pun marah mendengar itu. Di tempat lain, Narsus dan Darion berpisah dengan Arslan. Mereka berdua menyusup ke ibu kota Ecbatana untuk mencari keberadaan Raja Andragoras. Mereka melihat kota yang telah rusak akibat serangan dari tentara Lusitania. Di tempat lain, Raja Lusitania mencoba untuk akrab dengan Ratu Tehaminai, karena Raja Lusitania ingin menjadikan Ratu Tehaminai sebagai ratunya. Guiscard dan Hermes tidak senang melihat itu. Bodin yang merupakan Imam Agung Nelrebot juga marah dengan tindakan Raja Lusitania. Setelah itu, Bodin juga menyuruh anak buahnya untuk membakar seluruh catatan sejarah kerajaan Pars yang berjumlah 12 juta jilid. Penduduk Pars hanya bisa diam saja ketika melihat catatan sejarah negerinya dibakar oleh musuh. Narsus yang melihat itu juga marah dengan tindakan Bodin. Bahkan Narsus ingin membunuh Bodin dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, Faranggis dan Gif juga memata-matai musuh. Mereka melihat para tentara Lusitania sedang berpatroli di sekitar. Adegan berpindah di mana memperlihatkan Arslan dan Elam. Mereka berdua pergi untuk mencari makan. Tetapi karena Arslan tidak bisa banyak membantu, akhirnya Arslan tinggal sendirian di tempat persembunyian. Di sana, Arslan melihat tentara Lusitania sedang merampok harta para penduduk. Bagaimana cara Arslan dan kawan-kawan merebut kembali kerajaan Pars? Bagaimanakah nasib sang Raja Andragoras? Nantikan di part berikutnya.
Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense. Dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik-menarik lainnya.